Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, selanjutnya Bu Fika akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Silahkan nanti yang dipanggil namanya, mic-mu bisa dinyalakan. Kita mulai dari Ahmad Dava Wardana. Hadir. Ya. Intan Indah. Hadir, Bu. Ya, oke. Hafif Muntako. Hadir, Bu. Ya. Meyanti. Hadir, Bu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah mempelajari tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Apakah kalian masih ingat apa saja organ-organ pada sistem pencernaan manusia? Masih, Bu. Oke, semuanya ibaratkan masih ingat. Terus hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, baiklah, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika salah satu organ pada sistem pencernaan kalian itu tidak berfungsi dengan baik? Coba ungkapkan. Kira apa yang akan terjadi? Coba mic-nya dinyalakan. Sakit, Bu. Oh, kalau organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik, yang akan terjadi sakit gitu ya, Dava ya. Coba yang lain. Ya, Mutia, dibuka mic-nya. Menghambat pencernaan makanan. Oke, jadi proses pencernaan makanan jadi terhambat gitu ya. Sekarang coba kita lanjutkan. Silahkan kalian perhatikan video yang Bu Fika tayangkan, kemudian nanti berikan tanggapan kamu mengenai video yang kamu lihat. Saat kita jalan, jangan biarkan mama menghalangi. Aduh, minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena marah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Nah, jadi semakin penasaran ya, itu tadi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, Bu Fika akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti diharapkan kalian setelah melalui studi pustaka dan penelusuran informasi digital melalui internet, kalian dapat menganalisis macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini akan Ibu nilai ya, seperti biasa ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Masih semangat ya anak-anak? Oke, sip. Tetap semangat. Anak-anak sekalian, silahkan dicermati gambar yang akan Bu Fika tampilkan. Kemudian, silahkan sampaikan pertanyaan terkait dengan gambar yang terlihat. Ya, silahkan dicermati dulu. Adakah yang mau menyampaikan pertanyaan? Silahkan. Penyakit apakah itu, Bu? Oh ya, Gambarnya, Bu. bagus Mutia. Gimana? Gejala apakah yang dialami gambar tersebut? Oke, jadi yang ditanyakan mengenai gejalanya. Siapa lagi? Silahkan. Mutia tadi, silahkan.
penyakit tersebut, Bu? Oke, ada lagi pertanyaan. Apakah penyebab dari penyakit tersebut ya, Dava? Gimana? Apakah menyebabkan penyumbatan pada pencernaan? Oh, dari gambar tersebut, apakah menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan? Begitu, Dava? Ya, Bu. Ya, boleh. Ada lagi enggak? Bagaimana cara mencegah diabetes? Oke, bagus sekali. Jadi ada yang memberikan pertanyaan bagaimana cara mencegah agar gangguan pada sistem pencernaan tidak terjadi, begitu. Oke, bagus sekali pertanyaan dari kalian. Ya, jadi hari ini yang akan kita pelajari itu anak-anak. Untuk mempelajari lebih dalam lagi, Bu Fika kemarin kan sudah mengirimkan LKPD. Sekarang disiapkan dulu LKPD 5 ya, gangguan pada sistem pencernaan. Silakan kalian bisa sambil dilihat LKPD-nya. Jadi kegiatannya adalah mengidentifikasi kasus-kasus gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, di sini ada beberapa kasus, silahkan nanti kalian identifikasi permasalahan yang ada pada kasus tersebut, kemudian apa yang ingin kamu ketahui dari topik tersebut, kemudian kalian simpulkan ya. Jangan lupa untuk mencatat hasil identifikasi kalian pada buku supaya nanti bisa disampaikan ketika presentasi. Sekarang untuk topik yang pertama, siapa yang akan mempresentasikan? Oh ya, Hafif, silakan Hafif. Yang pertama Hafif ya, sudah Ibu catat, nanti yang lain juga Ibu harapkan aktif juga untuk presentasi. Silakan Hafif. Jadi identifikasi masalah yang terdapat pada kasus di lembar LKPD hepatitis antara lain tingginya penduduk Indonesia yang mengidap hepatitis. Yang kedua, Ya. yang rawan akan hepatitis berpotensi meningkatnya penyebaran virus hepatitis. Yang ketiga, Ya. mayoritas penduduk Indonesia atau orang yang terjangkit virus hepatitis adalah anak-anak dan balita. Terima kasih Hafif. Ya, Bu. Oh ya, Mutia, silahkan dibuka mic-nya. Kamu akan membahas topik apa, Mutia? Mic-nya dinyalakan dulu. Tarik, Bu. Oh ya, silakan. Identifikasi Ya. masalah. Penderita diare sudah banyak di masyarakat mengenai kurangnya perhatian dan kesadaran tentang perlunya kebersihan lingkungan. Ya. Tahap 2. Kemudian, ya. Yang saya ketahui tentang diare. Diare adalah buang air besar yang encer lebih sering terjadi dari biasanya. Diare biasanya disebabkan oleh virus nasi. Ya, Cara lanjut. menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau sindrom iritasi usus. Oke, terima kasih Mutia. Silakan, adakah yang mau disampaikan? Tidak. Yang lain? Bu. Sudah jelas atau belum? Udah. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi berarti sudah jelas semua, sudah hebat. Sekarang kita akan tampilkan video. Ya, silakan dinikmati. Ya. Jadi kalau kalian sudah jelas semua, silakan kalian lihat video yang akan kita tayangkan supaya lebih jelas lagi. Di sini ya.
kalau kalian sudah jelas, tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Silakan, siapa yang mau menyampaikan dulu? Silakan sampaikan. Bu, Ya, Sahil, silakan. bahwa semua penyakit yang kita pelajari hari ini harus dicegah karena semua penyakit bahaya dan dapat menghambat pencernaan dalam tubuh. Oke, cara mencegahnya, tahu enggak Sahil atau yang lain yang mau menyampaikan? Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dengan mengonsumsi sayur dan buah, minum Ya. cukup air, dan berolahraga secara rutin. Ya, oke. Sudah Sahil? Oke, terima kasih. Jadi, pada pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan bahwa gangguan pada sistem pencernaan manusia itu berbagai macam ya, dari mulai yang ringan seperti diare sampai yang berat seperti kanker. Nah, setiap organ-organ pencernaan kalian itu harus dijaga dengan baik supaya sistem pencernaan kalian bisa berjalan dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menjalani gaya hidup sehat. Misalnya, dengan makan atau mengkonsumsi makanan yang sehat atau gizinya seimbang. Kemudian olahraga secara teratur. Saatnya Bu Vika akan melakukan evaluasi pembelajaran. Ini untuk kuis gangguan pada sistem pencernaan ya anak-anak. Tugas mandiri kalian di rumah yaitu membuat poster dengan tema upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Kalau sudah jelas, untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari mengenai materi zat aditif dalam makanan dan minuman. Silakan nanti bisa dicari di buku atau di internet. Gitu ya anak-anak? Oke? Oke, kalau sudah jelas semua, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran kali ini. Kalian semua hebat, bagus semua. Jaga selalu kesehatan ya anak-anak. Ya, Harus Bu. tetap semangat. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Selamat siang anak-anak. siap.